Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabar? Pada video pembelajaran kali ini, ibu akan membahas materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tumbuhan sahabatku. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya bagi kehidupanmu? Nah, anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia adalah biji, buah, daun, dan batang. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: 1. Sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Adapun manfaat tumbuhan bagi hewan antara lain: pertama, sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Yang kedua, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan hewan dan manusia. Yang ketiga, produsen penghasil cadangan makanan. Yang keempat, sumber oksigen untuk bernafas. Yang kelima, melindungi bumi dari singatan sinar matahari. Nah, sekarang anak-anak ibu baca bacaan manfaat tanaman jagung berikut ya. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Jagung mengandung serat sehingga bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Kandungan vitamin B dan asam folat dalam bulir jagung dapat mencegah anemia. Jadi, berdasarkan bacaan tadi, nanti anak-anak akan bisa menentukan gagasan pokok pada masing-masing paragraf yang terdapat pada bacaan tersebut. Gagasan utama atau gagasan pokok merupakan ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Contoh gagasan pokok paragraf 1 adalah tanaman jagung di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Selanjutnya, perkembangbiakan tanaman jagung. Perkembangbiakan tanaman jagung dapat terjadi secara alami atau melalui bantuan manusia. Pada perkembangbiakan alami, penyerbukan yang terjadi pada tanaman jagung biasanya dibantu oleh angin. Proses yang pertama, angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin. Serbuk sari menempel pada putik bunga jagung lainnya. Peristiwa bertemunya tepung sari jagung dengan kepala putik sehingga terjadi pembuahan disebut sebagai perkembangbiakan generatif. Tumbuhan dapat berkembang biak secara kawin atau generatif. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif yaitu tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang sangat penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bunga memiliki bagian-bagian berupa tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, di dalam ruangan bakal biji terjadi pembuahan. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Sebagai contoh, bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Bunga ini ditemukan di Indonesia dan juga di negara tetangga kita Laos. Banyak negara yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara yang ada di ASEAN. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Singapura, ibu kotanya Singapura. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. Thailand, ibu kotanya Bangkok.
Laos, ibu kotanya Vientiane. Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Filipina, ibu kotanya Manila. Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. 5 negara yang menjadi anggota ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura S. Rajaratnam, Thailand Tanat Koman, Filipina Narciso Ramos. Mereka adalah utusan kelima negara yang sekaligus sebagai tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas tingkat regional. Demikian video pembelajaran Ibu kali ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nantikan video pembelajaran Ibu berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.